Perjalanan Cinta Kira, Bab 11. Getaran mengusik asa. Bodoh kau kira, vibration itu artinya getaran. Kenapa kau tidak bisa berpikir apa gunanya alat ini? Kan jelas sih, kalau ditranslate ke bahasa. Kira dalam hatinya bersungut dan sangat kesal sekali pada kebodohannya sendiri. Memang dari tadi Kira tidak bisa fokus ke sana. Kira yang nervous baru menyadari rasa yang ditimbulkan oleh alat itu ketika vibrator yang sudah dipendamkan ke salah satu bagian tubuhnya mulai berputar, memberikan rasa yang membuatnya ingin sekali mencabutnya. Geli tak tertahankan yang ingin membuatnya teriak, tapi karena takut, yang ada kedua tangannya hanya mengepal saja. Kenapa hanya diam di sana? Bukankah kau sudah dengar kalau aku menyuruhmu untuk memasak? Aduh, masa pakai kayak beginian? Dan ini bergetar hebat di dalam situ membuatku geli. Duh, bukan geli. Aku mau teriak, ampun. Entah gimana rasanya. Menggigil diriku. Tapi seluruh tubuhku sepertinya jadi nggak jelas kayak gini. Aduh, gimana nih? Kira memang tidak tahu tentang alat-alat seperti itu. Ini pengalaman pertamanya. Alat permainan untuk bermain dengan pasangan tak pernah ada dalam benaknya, karena dia adalah gadis baik-baik yang hanya tahunya melakukan semua kegiatannya sesuai dengan kewajibannya saja. Dia tidak pernah menjalin hubungan yang aneh-aneh bersama Bimo. Kira juga gadis yang polos. Pacaran mereka hanya sebatas pegangan tangan. Makanya dia tak pernah menonton film yang seperti itu. Tapi kenapa sekarang Kira harus dipertemukan dengan seseorang yang tidak punya hati nurani seperti Rian? Kau tidak mau menjalankan hukumanmu, Sakira Hirunisa? Bukan tidak mau menjalankan, tapi kaki Kira sulit melangkah tepatnya. Maka Kira berusaha kuat sambil meringis merasakan getaran di dalam sana yang membuat lututnya lemas. Kira menggigil. Aku menyuruhmu berjalan, bukan mengeluarkan suara-suara yang aneh seperti itu. Apa sih yang terjadi pada dirimu? Kau cegukan. Aduh, aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi aku nggak kuat jadi geli. Duh, kenapa tubuhku jadi kayak gini? Kira belum sampai ke dapur, dia masih di dekat island table. Dan kini berpegangan kuat pada pinggiran meja itu karena memang tak kuat menahan rasa. Kau ingin membuatku menunggu sampai kapan, Sakira Hirunisa? Kira juga maunya segera masak. Rian makan dan dia bisa masuk ke dalam kamarnya. Setidaknya tidak harus melihat wajah pria yang menjadi orang nomor satu yang paling dibencinya. Kira ingin tenang dulu. Tapi memang rasa getarannya tidak bisa membuat dirinya berjalan cepat. Dan ini bahkan membuat tubuhnya sedikit panas dingin menahan respon saraf tubuhnya yang menyiksa. Mana dia juga tidak boleh bersuara dan tidak boleh merintih. Ini menyusahkannya. Bisa dibayangkan bagaimana rasa getaran sudah menyiksa. Harus ditambah dipaksa jalan dan masih harus memasak. Pikirannya semakin tak sinkron. Sakira Hirunisa, jalan yang benar. Nah, ini lagi. Kira maunya juga jalannya tegak, tapi geli sekali. Jadi dia berjalan seperti orang yang mulas menahan ingin ke kamar mandi. Hahaha. Dia menampar bagian belakangku. Ku bilang jalan yang benar, mengerti? Atau kau ingin menunjukkan bagian belakangmu yang hitam, berutusan dan menjijikkan itu? Sungguh Kira yakin sekali bagian belakangnya padat, kencang, putih dan warnanya sama dengan warna kulit punggung dan kakinya. Kira menjaganya dengan baik. Mana mungkin bisa hitam? Ini mengesalkan, menghinakan untuknya. Tapi aku harusnya bersyukur karena aku marah padanya. Aku bisa sedikit melupakan rasa getar dan bisa masuk ke dalam dapur. Seru hati Kira yang tak tahu harus bersyukur atau menangis. Aku ingin makan malam yang enak, Sakira Hirunisa. Yang seperti kemarin boleh juga. Atau mungkin kau punya menu lain. Aku ingin tahu makan malamku. Jawab, Sakira Hirunisa. Dia sengaja bukan ikut masuk ke dapur
karena dia ingin membuat hidupku semakin susah. Saat dia memperhatikanku kesulitan nahan geli kayak gini. Kira mana bisa merespon itu. Menahan gelinya saja dia sudah hampir mau mati. Kenapa tak ada jawaban? Aku... Hei Sakira Hirunisa, aku bertanya padamu makanan apa yang kau siapkan untukku. Apa itu sulit dijawab? Aku tak menyuruhmu mengeluarkan suara seperti lengkingan keledai terjepit. Kenapa kau merintih? Kau ingin menghinaku? Aduh, coba sekali-kali kita bertukar tubuh. Kau jadi aku, dan aku jadi kau. Maka kau akan tahu betapa rasa di dalam sini tidak enak. Maaf, aku bikin quiche. Oh, quiche. Itu boleh juga. Aku suka yang garing pinggirannya. Buatlah yang bentuknya circle. Jangan buat yang seperti pizza. Karena bagian garingnya hanya sedikit sekali. Kau mengerti? Jawab aku Sakira Hirunisa. Kau tahu suaraku tidak akan bisa stabil. Karena getaran di dalam sana tidak berhenti. Apa yang dilakukan benda itu di dalam sih? Kau senang kan dengan suaraku yang menyedihkan itu? Sial, aku tetap harus meresponnya dengan suara kan? Iya, tuh, meski sebal dan merasa dipermainkan, tetap saja Kira belum punya pilihan lain kecuali mengikuti permainan Rian dan melakukan yang diperintahkannya. Aduh, apalagi yang dia lakukan padaku? Getarannya jadi makin kencang. Ya ampun. Tangan Rian tadi kembali memegang kotak yang di dalamnya ada baterai. Dan memang tak salah dugaan Kira, karena memang dia menambah cepat putarannya. Aduh, bagaimana ini? Kenapa memegang alat masaknya seperti itu? Jawab aku Sakira Hirunisa. Ya, tak perlu ditanya kenapa, karena tubuhnya memang bergetar. Rasa ini membuat Kira hampir saja menangis. Tapi dialihkan emosinya ke mencengkram alat masak sekuat tenaga dengan air mata hampir menetes. Tapi apa Rian tidak akan menghukumnya semakin berat kalau Kira menumpahkan air matanya? Maafkan Bicara yang betul, jangan seperti orang gagap Sakira Hirunisa. Ya. Iya apa? Kapan aku menyuruhmu bicara? Kira diam jadinya. Hei, aku tadi bertanya, kenapa kau tidak jawab? Iya, saya minta maaf Tuan Ryan. Aku tidak butuh maafmu, aku lapar sekarang. Kapan makanannya siap? Sebentar lagi. Kapan aku menyuruhmu bicara sih? Ribet banget sih. Dijawab salah, nggak dijawab salah. Mana, geli. Kenapa tubuhku? Fokus masak kok susah sih? Sakira Hirunisa, berdiri. Kau sedang apa nunggang-nungging? Aduh, gak tahan. Kenapa rasanya gini? Apa mauku sekarang? Kira sudah berusaha berdiri tegak, tapi tetap getaran itu membuatnya tak waras. Sakira Hirunisa? Iya, maaf. Aku cuma... Sakit banget. 2 kali kena pukul. Pasti merah banget belakangku tuh kan? Kapan aku menyuruhmu bicara? Belum sempat rasa perih di bawah pinggang belakangnya hilang, Kira sudah dicecar pertanyaan lagi. Serba salah. Rasaku gimana nih? Mau ngadepin omongan pedesnya atau getaran ini ya? Gimana nih? Aku gak kuat gelinya. Tapi Kira memang tak tahan. Rasa yang memutar intinya memang mengganggu kewarasannya. Masak saja tak jelas bumbu yang dimasukkan oleh Kira. Ditambah omelan Rian, komplit sudah penderitaannya. Sakira Hirunisa, kenapa tak menjawab? Kau ditanya suamimu bukan jawab malahan menangis. Aku... Sudah kubilang, aku belum mengizinkanmu bicara.